Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang sekiranya pernah ditanyain oleh tetangganya, oleh adiknya atau saudaranya mengenai perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, mungkin banyak ya. Dan untuk memperjelas, ini akan saya coba jabarkan bagaimana perbedaan dari perguruan tinggi tersebut. Nah, sebelum menuju ke perbedaan-perbedaan tadi, yang pertama kita harus mengetahui mengenai jenis pendidikan tinggi. Yang pertama itu ada pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik ini mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Yang kedua ada pendidikan vokasi, yakni pendidikan yang mengarah pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Dan yang ketiga adalah pendidikan profesi atau spesialis. Nah, pendidikan ini diambil setelah mendapat gelar sarjana. Nah, perbedaan yang mencolok dari pendidikan akademik dan vokasi ini adalah pendidikan akademik itu lebih ke penguasaan dan pengembangan ilmu ya. Sedangkan pendidikan vokasi lebih mengarah pada penguasaan keahlian. Jadi ibaratnya itu pendidikan akademik lebih banyak ke materi atau pengembangan materi itu sendiri, dan sementara vokasi itu lebih ke prakteknya atau penguasaan dari materi tersebut. Nah, kita lanjut ke jenis perguruan tinggi. Yang pertama adalah universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat politeknik, dan yang terakhir akademi. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama universitas. Nah, universitas ini terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu. Misalnya, rumpun ilmu agama, itu ada syariah, ekonomi Islam, manajemen bisnis syariah, dan sebagainya. Jadi di universitas ini ada yang khusus pendidikan akademik, ada juga yang khusus pendidikan vokasi, atau ada juga yang dua-duanya. Nah, contohnya itu ada Undip, UNS, UNES, Untidar, dan sebagainya. Akan saya berikan contoh Undip ya. Undip ini termasuk perguruan tinggi universitas yang ada pendidikan akademik maupun pendidikan vokasinya. Nah, di Undip ini sendiri ada fakultas yang berbeda-beda. Rumpun ilmunya berbeda-beda. Ada fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas perikanan dan ilmu kelautan, fakultas sains dan matematika, dan sebagainya. Jadi nggak hanya fokus pada satu rumpun ilmu, tapi terdiri dari beberapa rumpun ilmu. Lanjut ke yang kedua, yaitu institut. Nah, institut ini terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Ini hampir sama seperti universitas tadi ya. Jadi bisa akademik juga bisa vokasi. Nah, bedanya apa? Bedanya di institut ini fakultas-fakultas dalam sebuah institut berasal dari satu jenis keilmuan. Contoh institutnya adalah IPB, ITB, IAIN, dan sebagainya. Kita ambil contoh saja IPB ya. Nah, IPB ini kan Institut Pertanian Bogor ya.
Nah itu fakultasnya itu ya masih satu rumpun, serumpun ilmu. Itu ada fakultas pertanian, fakultas perikanan, fakultas kehutanan, fakultas teknologi pertanian, fakultas ekologi manusia, dan sebagainya. Lanjut ke nomor 3, jenis perguruan tinggi nomor 3 yaitu sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Ini dari nomor 1, 2, dan 3 ini masih sama ya. Sama dalam arti perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi. Nah, bedanya apa? Kalau sekolah tinggi ini hanya terdiri dari satu fakultas yang terbagi ke dalam berbagai jurusan. Jadi di sekolah tinggi ini fakultasnya satu, tapi pembagiannya ada pada jurusan. Contoh-contohnya ada STPN, STAN, STPI, dan sebagainya. Kita ambil contoh saja di STPN ya. Di sana jurusannya terbagi menjadi manajemen pertanahan dan perpetaan pertanahan. Lanjut ke yang keempat, yaitu Politeknik. Politeknik adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Nah, kalau yang politeknik berarti hanya vokasi ya, tidak pendidikan akademik. Nah, tujuan dari politeknik ini adalah menyiapkan mahasiswanya menjadi profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan umat manusia meningkat. Seperti yang saya bahas di awal tadi, jadi kalau pendidikan vokasi itu lebih ke praktek ya, bukan mengembangkan teori tapi lebih ke menerapkan teori atau lebih banyak prakteknya lah intinya. Ibaratnya itu antara SMA dan SMK. Jadi kalau ke vokasi itu lebih ke SMK atau kejuruan, itu lebih banyak prakteknya. Nah, contohnya ada Polines, Polinema, PENS, dan sebagainya. Lanjut ke nomor 5 atau yang terakhir yaitu akademi. Nah, akademi ini hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau sebagian cabang pengetahuan, teknologi atau seni tertentu. Bedanya antara politeknik dan akademi adalah politeknik bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi dari berbagai rumpun ilmu, sedangkan akademi hanya menyelenggarakan dari satu cabang ilmu saja. Sebagai contoh, politeknik itu Politeknik Negeri Semarang yang di gambar nomor 4 tadi ya. Itu ada teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, administrasi bisnis, akuntansi. Nah, itu kan berbagai rumpun ilmu ya. Sedangkan kalau di akademi itu hanya satu cabang ilmu saja. Contohnya Akmil, Akademi Militer, Akper, Akademi Perawat, ataupun Akpelni, dan sebagainya. Nah, semoga penjelasan saya tadi cukup jelas ya untuk teman-teman, agar kalau ditanya oleh saudara, teman atau adik agar bisa menjawab itu gambaran umumnya seperti itu perbedaannya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.